Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya, Solihatun, di channel YouTube pribadi saya. Di kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang suami yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Apakah istri wajib patuh dengan suami seperti itu? Nah, di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana menyikapi kondisi seperti ini ya pemirsa. Nah, bagi pemirsa, sekali lagi, kalau Anda ingin dibuatkan video khusus seputar asmara, pernikahan, maupun motivasi hidup, Anda bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagram saya, Solihatun Motivasi. Nah, pemirsa, banyak sekali cerita dalam pernikahan ya. Salah satunya suami yang seharusnya menjadi kepala keluarga, suami yang seharusnya mengayomi dan juga menafkahi istri dan anaknya, namun di pertengahan jalan atau di awal pernikahan dia tidak bisa memaksimalkan kewajibannya. Dia tidak bisa memberikan nafkah secara lahir kepada istri dan juga anak-anaknya. Nah, kondisi ini memang benar-benar bisa mengganggu pernikahan itu sendiri ya. Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, apa-apa serba mahal, apa-apa butuh biaya, sehingga kondisi itu makin mempersulit hubungan suami istri. Namun tahukah Anda pemirsa, suami yang tidak bisa menafkahi istrinya itu ada dua kategori ya. Yang pertama adalah suami yang sebenarnya bisa menafkahi istrinya namun dia tidak mau melakukan itu. Atau yang kedua, suami yang tidak bisa menafkahi istrinya karena keterbatasan yang ia miliki atau dia memiliki penyakit yang membuat dia tidak bisa maksimal dalam mencari nafkah. Jadi harus dibedakan ya pemirsa. Kalau misalkan Anda menemukan suami dalam kategori yang pertama, dia sebenarnya bisa kok mencari nafkah, tapi dianya males atau dianya kelewat pelit kepada istri dan anaknya, dia tidak mau mengeluarkan uang. Nah, ini adalah contoh suami yang zolim. Kondisi seperti ini sebenarnya bercerai sah-sah saja bagi pemirsa yang mengalaminya. Karena dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya, namun karena keegoisannya sendiri atau sifat malas yang ia miliki, akhirnya dia nggak mau menafkahi istrinya, maka istri berhak untuk mengajukan cerai. Ya, karena dia kategori suami yang zolim, dia tidak mau bertanggung jawab, sudah bersedia eh, menikah dengannya, tapi bukannya dia bertanggung jawab, malah dibikin tersiksa. Banyak kan kasus yang seperti itu, dan suami yang seperti ini boleh kok dicerai. Kemudian nih pemirsa, yang kedua adalah suami yang dia tidak mampu menafkahi istrinya karena keterbatasan yang ia miliki, seperti yang saya jelaskan tadi, atau dia memang sedang dalam keadaan sakit. Keterbatasan di sini maksudnya dia sudah berusaha untuk bekerja, dia sudah berusaha untuk buka usaha, tapi selalu saja gagal. Dia sudah mencoba untuk mencari pekerjaan, tapi selalu saja ditolak. Dia sudah mencoba untuk jualan, tapi selalu nggak laku, yang membuat dia merugi. Alhasil nafkah yang seharusnya dikasihkan kepada istri kan jadi susah. Uangnya mungkin untuk muter dulu, uangnya mungkin untuk usaha dulu, atau bahkan dia sendiri minus. Karena apa? Ya itu tadi banyak orang yang mencoba untuk berdagang, mencoba untuk cari pekerjaan, mencoba untuk buka usaha, tapi selalu saja gagal, yang endingnya bukannya untung malah dia yang buntung. Nah, kondisi seperti ini juga bukan kemauan dari sang suami kan? Atau bisa juga karena dia sakit. Dia mengalami sakit yang membuat fisiknya lemah, dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Kalaupun dia bekerja mungkin sesekali dan penghasilannya itu tidak sebanyak atau tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Nah, ini kan kondisi yang berbeda. Itu merupakan suatu kondisi yang perlu untuk dimaklumi oleh istri. Karena rumah tangga itu banyak sekali ujiannya. Mungkin mereka memiliki fisik yang sehat, tapi ya itu tadi diuji dari segi ekonomi. Nah, disinilah para istri harus bisa melihat dengan jeli. Jangan menyamaratakan, ya. Jangan sampai kategori yang kedua ini disamaratakan dengan kategori yang pertama. Dianggap suaminya ini zolim kepada dia. Padahal sebenarnya suaminya sudah berusaha semaksimal mungkin, suaminya sudah mencoba untuk bekerja, suaminya sudah mencoba untuk buka usaha, sudah mencoba untuk jualan tapi masih saja minus, masih saja susah ya untuk mendapatkan rezeki.
ini mungkin bisa jadi adalah bagian dari ujian pernikahan Anda dan juga suami. Maka dari itu di sini peran istri harus benar-benar tegar ya. Kalau Anda mau bercerai itu semua sih kembali kepada Anda. Ya, tapi alangkah baiknya sebagai istri Anda tidak membuang pasangan Anda ketika Anda rasa dia sudah tidak bermanfaat lagi bagi Anda. Karena yang namanya rumah tangga itu kan dijalani bareng ya. Susah senang harus bisa dijalani bareng, dilakukan bersama. Kalau misalkan Anda bisa bekerja, gak masalah bekerja. Jangan iri kepada wanita yang dinafkahi secara full oleh suaminya. Anda harus bisa fokus kepada rumah tangga Anda sendiri. Gimana baiknya? Ya, fokus gimana baiknya rumah tanggaku. Kalau aku harus bekerja dulu, pasanganku masih berusaha, aku cukup mensupport dia. Yang terpenting kebutuhan bisa berjalan dengan lancar. Gak perlu Anda memikirkan teman Anda si A, si B, si C yang dia mendapatkan kenyamanan dari suaminya. Karena mungkin suaminya tidak diuji dari segi materi, tapi mungkin mereka diuji dari sisi lain. Mungkin ada yang dia dinafkahi suaminya secara baik, secara berlebihan bahkan. Tapi mungkin dia diuji tidak memiliki keturunan. Atau dia diuji dengan cara yang lain, dia memiliki mertua atau ipar yang rese. Atau dia diuji dengan cara-cara yang lain yang mungkin suaminya malah selingkuh. Nah, itu kan berbeda-beda, setiap rumah tangga itu memiliki ujiannya masing-masing. Bisa saja suami Anda saat ini belum bisa menafkahi Anda dengan maksimal karena memang ujian pernikahan kalian ya di situ. Untuk itu peran si istri di sini sangat penting ya untuk menjadi tempat yang nyaman bagi suaminya, memberikan support kepada suaminya agar suaminya tetap berjuang dan semangat, tidak putus asa. Selain itu, kalau bisa istrinya bekerja, maka Anda jangan pelit-pelit pada suami. Karena yang namanya rumah tangga itu memang perlu keseimbangan. Kalau pasangannya sedang kosong, nggak masalah Anda mengisi. Ya. Dan kemudian yang paling penting juga, Anda harus bisa mendekatkan diri Anda kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan Maha Kaya. Semoga ujian pernikahan Anda dengan kesempitan rezeki atau kelemahan pasangan Anda dalam memberikan nafkah ini segera dituntaskan oleh Tuhan. Segera diangkat derajat Anda dan juga pasangan Anda, diberikan banyak keberkahan dalam rezeki. Dan sekali lagi pemirsa, kesabaran yang Anda miliki bersama dengan pasangan Anda, itulah yang nantinya akan membawa keberuntungan di kemudian hari. Percaya dengan ucapan saya, karena roda kehidupan itu berputar pemirsa. Roda kehidupan itu tidak stuck di bawah terus. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa itu sangat menyayangi hambanya yang mau dekat kepadanya. Nah, itu tadi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin ingin menambahkan. Silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video saya lainnya pemirsa, sampai jumpa.